kita dapat dari Tuhan, tentu kita akan dapat membalaskan dengan hati kita bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih-Nya yang sangat begitu besar, anugerah-Nya yang sangat begitu besar, yang masih kita dapat hari ini dari Tuhan, yang akan membuat kita tetap memuji-muji Tuhan dan mengagungkan Tuhan di dalam segenap jiwa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendapatkan kesempatan kembali untuk kita dapat berbakti di tengah-tengah ibadah kita saat ini. Biarlah kita mempergunakan waktu yang ada, dan juga kami perlu menyampaikan kepada kita sekarang, Ibu Gembala tidak bisa bersama kita hari ini karena tadi berhubung anak kami Jipa pulang sekolah, dia agak disesakan, sesak, sedang pucat, lemas, sehingga kami tadi Ibu Gembala membawa check up ke rumah sakit jam 5 sore. Jadi sekarang masih di UGD, lagi uap. Kita tetap bawa dalam doa supaya penyakit itu bukan menjadi penyakit yang serius, tetapi biarlah menjadi penyakit yang oleh karena alam yang sudah rusak ini. Begitulah, mari kita akan siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami ingin sampaikan firman Tuhan dari Injil Lukas dalam pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Satu perkataan firman yang akan juga menjadi satu renungan di dalam hati saya dan hati saudara, tentang perkataan yang mengatakan di saat anak manusia itu datang, adakah iman di bumi ini? Ini saya membaca di dalam firman Tuhan, saya merenungkan perkataan ini sangat begitu membuka hati kami, maka kami sangat begitu terbeban menyampaikan firman ini. Mengapa sampai Tuhan mengatakan itu? Tentu Tuhan melihat iman kehidupan umat manusia tidak ada yang mungkin bertahan kalau iman itu tidak nanti iman yang akan bertumbuh, iman yang akan berkualitas. Tetapi kita berdoa kepada Tuhan supaya kita jangan menjadi orang Kristen yang kehilangan iman, tetapi kita akan tetap memiliki iman sampai nanti anak manusia itu datang ke dunia. Ya, sampai nanti anak manusia itu, yaitu Yesus, datang ke dunia untuk menjemput gereja Tuhan. Ya, maka untuk itu saya ajak kita baca firman ini supaya nanti kita melihat bagaimana kita nanti bisa bertahan memperjuangkan iman sampai dia datang kedua kali. Mari kita akan lihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8 itu. Puji Tuhan. Ya, Demikian firman Tuhan. ya, Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Ya. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Kalau kita dapat merenungkan perkataan ini, saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan dibenarkan itu haknya Tuhan membenarkan seseorang. Tetapi apa yang menjadi dasar kebenaran dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan adalah iman. Maka di saat iman tidak ada, maka tidak ada kebenaran. Kita harus perlu memahami perkataan firman Allah yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Ia akan segera membenarkan mereka. Tetapi adakah iman di saat nanti anak manusia itu datang di dunia? Kita mengetahui manusia dibenarkan karena iman. Abraham juga dibenarkan karena iman. Maka kebenaran yang kita dapatkan itu karena iman. Maka kita harus melihat kembali kondisi iman
supaya nanti kita tidak kedapatan menjadi orang Kristen yang tidak lagi memiliki iman di saat dia datang yang kedua kali. Kita menyadari seperti yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita mengatakan semua orang Kristen pasti dikatakan orang beriman. Tidak ada orang Kristen atau orang yang beragama di dunia ini. Semua orang yang memiliki agama pasti dikatakan orang yang beriman. Lain halnya imannya terhadap siapa? Orang Kristen beriman kepada Yesus. Mungkin agama yang lain beriman kepada siapa-siapa. Tetapi yang pasti kita ketahui seperti yang dikasih oleh Tuhan adalah semua orang yang beragama di dalam dunia ini pasti dikatakan orang yang beriman. Tetapi ini menjadi satu renungan bagi saya dan saudara. Di saat anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi ini? Tadi saya mengatakan semua orang yang beragama ada iman. Orang Kristen, non-Kristen pasti mereka juga mengaku mereka orang yang beriman. Tetapi mari kita sama-sama kembali merenungkan apa yang dikatakan kebenaran firman Allah yang dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 8 ini. Di saat anak manusia, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi ini? Termasuk saya, termasuk kita sekalian. Kita harus mempertanyakan ini dalam hati saya dan saudara. Di saat nanti Yesus datang kedua kali untuk menjemput gerejanya, masihkah ada iman di dalam hati saya? Masihkah ada iman dalam hatimu? Dan pertanyaan ini akan memberikan jawaban yang pasti bagi kita lewat pendengaran firman Allah. Iman yang bagaimanakah yang dimaksud oleh Tuhan? Yang nanti yang dia ingin mau jumpai, yang dia ingin dapatkan di dunia ini di saat dia datang kedua kali. Iman yang bagaimanakah yang ingin dijumpai oleh dia yang datang ini? Nanti kita akan melihat bukan sebuah iman yang menjadi iman yang dapat diakui oleh Tuhan. Nanti bisa kita melihat ada beberapa iman yang pernah diakui oleh Yesus dalam kehidupannya, dan itulah iman yang diharapkan oleh Tuhan di waktu dia datang kembali kedua kali. Sebelum kita melangkah ke sana seperti yang dikasih oleh Tuhan, perlu kita ingin mengetahui beberapa hal tentang iman ini. Iman kita tahu adalah dasar segala sesuatu. Iman itu dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan itu dasarnya adalah iman. Dan kita tak pernah mendapatkan sesuatu apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita dari Tuhan tanpa ada iman dalam kehidupan kita. Maka saya mengatakan iman adalah merupakan dasar segala sesuatu. Firman Allah katakan dalam kitab Ibrani, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita melihat dalam pasal 11 ayat yang pertama itu, bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Ya, dan ini nanti yang harus kita dapat koreksi dalam kehidupan kita, supaya nanti kita bisa belajar bagaimana kita nanti memiliki iman yang menjadikan dasar segala sesuatu apa yang kita harapkan dalam diri kita. Ya, baik kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama itu. Puji Tuhan, teruskan ya. Saksi-saksi iman. Ya, Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya, dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Itu kata firman Allah. Dan dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka tanpa iman kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu apa yang kita harapkan. Saya mau katakan kepada kita sekalian sidang jemaat Tuhan, perlu kita kembali belajar mengintrospeksi iman kita, supaya nanti iman itu menjadi benar-benar iman yang menjadi dasar atas pengharapan kita agar sesuatu yang tidak kelihatan itu. Saya tahu dan kita semua tahu
apa yang tidak kelihatan itu. Kesana kita dibawa oleh Tuhan untuk menantikan sesuatu yang tidak kelihatan itu. Dan untuk menantikan sesuatu yang tidak kelihatan namanya pengharapan. Tetapi bagaimana kita memiliki pengharapan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dari Tuhan dalam kehidupan kita adalah iman. Maka dikatakan iman itu adalah dasar segala sesuatu. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, iman itu adalah kekuatan dan kuasa. Maka iman inilah yang mungkin dikatakan oleh Tuhan, masihkah ada iman semacam ini dalam hati saya, dalam hati kehidupan umat manusia di saat nanti anak manusia datang? Adakah iman yang memiliki dasar pengharapan dalam kehidupannya? Adakah iman yang berkuasa? Adakah iman yang menjadi kekuatan dalam kehidupan anak-anak Tuhan di saat anak manusia itu datang? Kita ini sekarang belum bisa membuktikan iman kita ada dasar atas pengharapan. Dan kita juga belum bisa membuktikan iman kita adalah iman yang berkuasa, iman yang memiliki kekuatan. Kita harus belajar memiliki iman yang penuh dengan pengharapan, memiliki iman yang penuh kuasa dan juga kekuatan. Nanti kita akan melihat itu di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya nanti kita belajar bagaimana kita bisa mencapai iman semacam itu di dalam kehidupan kita. Ingin saya mengatakan mengajar kita saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini iman yang dikatakan dasar sesuatu adalah merupakan satu iman yang akan kita dapat dari Tuhan dan harusnya kita miliki dalam kehidupan kita. Dan itu iman Abraham. Maka saya mengatakan Alkitab ini tidak semua Allah mengatur iman di dalam Alkitab. Termasuk murid-murid Yesus menegur iman murid-murid atau rasul-rasulnya Tuhan. Berapa kali Yesus menegur para rasul, dia berkata, tidak ada iman bagi imanmu kecil, imanmu tidak ada. Walaupun mereka sudah menjadi seorang rasul, tetapi Tuhan tak pernah mengakui iman mereka. Tapi Abraham, Allah mengakui iman Abraham. Iman semacam inilah yang dapat nanti dikehendaki oleh Allah di saat Dia datang di luar kami. Kalau kita tidak memiliki iman seperti apa iman dari Abraham ini, maka itulah yang dikatakan oleh firman Allah di Lukas pasal yang ke-18 ayat 8. Masihkah ada iman di saat nanti anak manusia datang ke bumi ini? Masihkah ia menemukan iman di bumi ini? Iman yang bagaimana? Yang ingin mau Tuhan temukan dalam dunia, dalam kehidupan manusia. Iman Abraham. Iman itu iman yang benar-benar memiliki satu pengharapan. Ya, iman yang memiliki pengharapan. Itulah iman Abraham. Nanti kita akan lihat itu. Yuk, kita baca di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-13 ya. Haleluya. Dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-13, inilah iman yang benar-benar iman yang penuh dalam pengharapan itu. Ya, iman yang berpengharapan itu. Terus kan? Ya, Roma 4 ayat yang ke-13. Puji Tuhan. Ya, kan? Sebab bukan karena hukum Taurat telah memberikan janji kepada Abraham Ya, dan keturunan. ya, terus kan? Dia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Perhatikan kalimat ini. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham. Jadi maka kita dikatakan harapan itu adalah merupakan pengharapan atas janji Tuhan. Tanpa ada janji, tentu tidak ada pengharapan. Kalau ada janji, ada pengharapan. Sebab janji itu belum kelihatan. Tetapi bagaimana kita mendapatkan janji?
harus ada pengharapan. Tetapi pengharapan itu harus disertai dengan iman. Perhatikan ini. Maka seseorang yang tidak memiliki pengharapan, maka iman tidak ada dalam kehidupannya. Saya balik. Orang yang beriman tanpa pengharapan itu iman yang kosong. Dan iman itu tak pernah bertahan sampai nanti anak Tuhan, anak Allah datang. Anak manusia datang ke dunia. Iman yang tidak ada pengharapannya, itu iman yang tidak pernah dapat bertahan. Tetapi bagaimana iman itu bisa kuat dan kokoh di saat nanti datang Tuhan yang kedua kali dalam dunia ini? Bagaimana bisa nanti dia menemukan iman di dalam hati manusia? Bagaimana dia bisa menemukan iman di dalam bumi ini? Kalau manusia itu ada iman yang disertai pengharapan dalam kehidupannya. Maka kalau kita tidak memiliki pengharapan akan janji Allah, iman kita tidak akan pernah kuat dan kokoh. Maka saya mengatakan, iman inilah yang akan bertahan nantinya sampai Tuhan datang kedua kali dalam dunia ini. Ya, mari kita melihat kembali di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17. Di sini kita melihat satu iman Abraham yang menjadi iman yang harus kita miliki dalam diri kita ataupun dalam kehidupan kita. Ya, mari kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 ini. Puji Tuhan. Teruskan. Ya. Karena iman maka Abraham baca di situ ada apa? Cepat ya. Tatkala ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ya. Teruskan. Walaupun kepada yang telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ya. Perhatikan kembali kita dalam ayat yang ke-17 ini, saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Karena iman, maka Abraham tak kalah ia dicobai. Kita harus memahami tentang iman Abraham ini. Mengapa Allah sangat begitu mengakui iman Abraham? Sampai-sampai Allah mengatakan Abraham adalah bapak orang beriman. Artinya Allah mengakui iman Abraham. Di sini kita melihat saudara yang dikasih oleh Tuhan. Iman Abraham itu adalah iman yang taat dan dengar-dengaran kepada firman Allah yang itu. Satu. Maka saya mengatakan inilah yang harus menjadi teladan bagi saya dan saudara. Kalau kita ingin beriman di dalam Kristus, maka kita harus belajar tentang iman Abraham. Sebab iman Abraham ini adalah iman yang disertai dengan ketaatan kepada kebenaran firman Allah. Maka ia berkata, karena iman maka Abraham tak kalah ia mempersembahkan Ishak. Itu perintah Tuhan. Sebenarnya Abraham ini berat mempersembahkan Ishak itu, karena dia anak satu-satunya yang dilahirkan oleh Sarah pada waktu itu. Maka di saat Ishak ini dipersembahkan menjadi korban sembelihan kepada Allah, maka sesungguhnya manusia Abraham berkata, keturunan saya tidak akan pernah ada dari Sarah. Tetapi dia mengingat janji Allah. Dia berharap akan janji Allah. Engkau akan menjadi bangsa yang besar dari keturunan Sarah. Dia ingat janji itu, maka dia taat kepada kebenaran firman Allah. Maka iman kita ini harus kuat di saat kita bisa tunduk kepada firman. Orang Kristen yang dikatakan beriman tetapi tidak menghargai kebenaran firman, saya tidak percaya imannya bisa bertahan sampai anak manusia datang kedua kali. Sebab apa saudara yang dikasih Tuhan? Sebab iman kita ini harus tetap menjadi iman yang teruji hari demi hari, dan juga ujian yang selalu bersilih ganti akan menguji iman saya, iman saudara, sampai nanti puncak
kita adalah kesengsaraan yang sangat begitu dahsyat. Maka perkataan Yesus yang mengatakan, di saat Anak Manusia itu nanti datang, masihkah ia menemukan iman di bumi ini? Yesus tidak berkata iman yang kita miliki sekarang. Yesus tidak berkata tentang iman yang sekarang ada di tengah-tengah umat manusia, di dalam hati manusia yang beragama, tidak. Tetapi iman yang dimaksud oleh Allah, iman yang dimaksud oleh Yesus, masihkah ia menemukan iman di saat nanti dia datang kedua kali, iman seperti iman Abraham. Iman Abraham, iman yang penuh dengan pengharapan. Oleh karena pengharapan itu, Abraham menjadi orang yang taat kepada firman Allah. Iman Abraham adalah iman yang penuh dengan pencobaan. Bagaimana saya dan saudara bisa memperjuangkan iman kalau iman saya dan saudara bukan iman yang masuk di dalam pencobaan itu? Bayangkan ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, satu hal yang sangat begitu berat dilakukan oleh manusia Abraham. Bertahun-tahun dia menantikan keturunan dari Sarah. Seakan-akan dia sudah memiliki keputusasaan bahwa Sarah itu tidak lagi punya keturunan. Tapi jauh sebelum Sarah mengandung, Allah sudah memberikan janji kepada Abraham. Allah sudah berkata kepada dia, engkau akan menjadi bangsa yang sangat besar. Janji itulah yang menciptakan pengharapan dalam hidupnya Abraham itu. Tetapi bagaimana pengharapan itu supaya tergenapi dalam hidup Abraham? Abraham harus memiliki iman yang kuat. Maka iman itulah yang dilihat oleh Allah dari Abraham. Maka ia menggenapi janjinya kepada Abraham. Karena apa? Karena Allah melihat Abraham memiliki iman yang berkualitas, iman yang berkuasa, iman yang teguh, iman yang kuat. Dan imannya tidak bisa digoncang oleh apapun juga. Dan itu dibuktikan di saat Allah meminta anaknya Abraham untuk dipersembahkan kepada dia. Sekarang kita mari mengoreksi iman kita ini. Masihkah kita atau sudahkah kita memiliki iman yang semacam ini di dalam kehidupan kita, supaya nanti kita dapat bertahan di saat nanti Yesus datang kedua kali untuk menjemput gerejanya ke dunia ini. Saya dan saudara ditemukan oleh Yesus menjadi orang yang beriman. Untuk itulah kita harus benar-benar belajar membuat iman kita ini harus menjadi iman yang menjadi dasar segala sesuatu. Kedua, iman yang berkuasa dan iman yang kuat. Di luar itu nanti kita akan melihat iman kita ini akan menjadi iman yang gugur. Sekarang inilah kita bisa beriman karena kita belum teruji dalam iman kita. Tapi firman Allah sudah menggenapkan, sudah menyatakan di satu saat nanti iman kehidupan Kristen itu akan dipuji dari sengsara yang sangat begitu besar. Maka di dalam kitab Wahyu itu dikatakan, yang penting di sini adalah iman orang-orang percaya. Yang penting di sini adalah iman orang-orang percaya. Di saat nanti manusia dunia masuk di dalam kesulitan, di saat nanti gereja masuk dalam sengsara, di saat nanti manusia dan dunia masuk di dalam kesengsaraan yang begitu dahsyat, di mana firman Allah menuliskan bagi saya dan saudara, yang penting adalah iman orang-orang benar. Itulah saking pentingnya iman itu harus kita pertahankan dalam diri kita ini. Sekarang kita belum bisa mengatakan kita memiliki iman yang berkualitas, atau iman yang memiliki dasar pengharapan, atau iman yang berkuasa.
Sebab kita belum alami ujian seperti ujian yang dihadapi Abraham. Tetapi nanti iman seseorang itu bisa kelihatan menjadi iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang berkualitas itu bisa nanti masuk di dalam pencobaan-pencobaan besar. Disitulah nanti kita bisa melihat benarkah kita punya iman atau tidak. Maka saya mengatakan, perlu saya dan saudara mau belajar hari ini, malam ini, bagaimana kita mempersiapkan iman kita ini sampai memiliki iman yang diharapkan oleh Tuhan di saat nanti Dia datang yang kedua kali. Amin. Amin ya. Di saat nanti Yesus datang kedua kali, biarlah iman saya, biarlah iman saudara menjadi satu iman yang berkenan di hati Tuhan, iman yang bertahan, iman yang kuat, iman yang berkualitas, supaya kita bisa nanti berjumpa dengan Dia di saat Yesus datang yang kedua kali. Bagaimana Abraham bisa mendapatkan iman semacam itu? Maka saya mengatakan, saudaraku, disinilah saya mau mulai merenungkan bagaimana iman itu bisa bertahan di tengah gelombang, di tengah pencobaan yang akan datang. Bagaimana iman saya bisa bertahan, iman kita bisa kuat dan tetap teguh. Kita belum alami cobaan itu, kita masih mengalami rintik-rintik ujian, rintik-rintik pencobaan dalam kehidupan kita. Sedangkan itu pun kita sudah mulai kelihatan goyah dari iman. Tetapi Abraham dan beberapa pribadi yang lain dalam Alkitab ini akan menjadi edukasi atau arahan dalam iman saya dan iman saudara. Maka untuk itulah saya ajak kita hari ini, bagaimana kita bisa mencapai iman yang berkualitas itu. Bagaimana kita memiliki iman yang menjadi dasar atas pengharapan. Bagaimana kita memiliki iman yang berkuasa itu dalam hidup kita. Saya mengambil dari dua hal yang penting yang dituliskan oleh Paulus di dalam surat Timotius itu. Dalam perikop ini kita dapat melihat Paulus mengatakan iman itu bisa bertumbuh lewat aniaya dan juga pembacaan kebenaran firman Tuhan. Perhatikan baik-baik ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin kalau saya bisa mengatakan, tidak selamanya kita bisa mendengar firman semacam ini. Ada saatnya nanti kita akan berhenti menerima firman Allah. Ada saatnya nanti kita tidak bisa kembali membaca firman Tuhan. Ada saatnya nanti kita tidak bisa merenungkan atau kita dapat membaca firman dan mendengar firman. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan saya dan saudara, bagaimana iman itu harus kita miliki dalam diri kita, supaya iman yang kuat, iman yang berkualitas. Dan itu iman yang ingin Tuhan temukan di dalam dunia ini. Selain itu, iman itu menjadi iman yang hanya iman, tidak akan pernah membawa kita berjumpa dengan Dia. Coba kita lihat di dalam surat Haleluya, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Di dalam perikop ayat ini ada dua perkara pihak yang penting kita lihat untuk membuat iman kita menjadi iman yang berkualitas. Sekali lagi saya katakan, dalam perikop 2 Timotius 3 ayat 10 ini, perhatikan baik-baik saudaraku. Dalam 2 Timotius 3 ayat 10 ini ada dua pihak yang ingin kita lihat bagaimana iman kita supaya iman yang berkualitas. Perhatikan perikopnya saja Pak, perikop saja. Ya.
Perikop dalam 2 Timotius 3 ayat 10, apa perikopnya di sana? Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan Nah, kitab suci. iman itu bertumbuh di dalam penganiayaan dan juga pembacaan firman Allah. Kalau saya bisa mengatakan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana iman kita menjadi satu iman yang berkualitas untuk nantinya dapat dijumpai oleh Dia anak domba Allah yang akan datang ke dunia. Dia menemukan iman yang berkualitas. Untuk mendapatkan iman yang berkualitas ini, kita tidak boleh melewatkan 2 perkara yang penting, yaitu iman itu harus dianiaya. Jangan kita menyangka mengikut Tuhan enak-enak, tetapi kita harus juga mempersiapkan pribadi kita untuk masuk berbagai-bagai macam pencobaan yang menjadi merupakan aniaya buat iman kita untuk membuat iman kita bisa bertumbuh di dalam Kristus. Maka kalau saudara mencari satu gereja, sekali lagi saya katakan, kalau kita ingin mencari gereja yang tidak ada mungkin mengajarkan kita untuk bertahan menghadapi aniaya, itu bukan gereja yang membawa kita masuk dalam pertumbuhan iman. Alkitab yang mencatat itu, saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana iman bisa bertumbuh? Di saat iman itu masuk dalam aniaya, maka di situ nanti kita akan melihat iman kita akan semakin berkualitas, iman kita akan semakin bertumbuh di berbagai macam pencobaan yang kita alami. Itulah nanti membuat iman kita semakin kuat, semakin bertumbuh hari demi hari, sampai nanti satu saat iman itu akan menjadi iman yang kokoh. Masuk di dalam aniaya bukan berarti sepenuhnya aniaya antikristus. Tetapi kalau kita mampu menganiaya keinginan daging kita, kita mampu menganiaya segala keinginan dunia yang ada dalam hati dan pikiran kita, itu menunjukkan usia dari saya dan saudara. Untuk apa? Menguji iman kita, supaya iman kita menjadi iman yang berkualitas dalam iman kita. Di saat kita mau beribadah kepada Tuhan, seakan-akan badan kita ini, tubuh jasmani kita ini teraniaya. Oleh karena apa? Oleh karena waktu yang kita pergunakan untuk Tuhan. Belajarlah kita bisa masuk di dalam ujian-ujian itu. Bukan semata-mata kita mengalami persoalan yang berat, itu menjadi ujian dalam kehidupan kita. Di saat kita masuk dalam ujian-ujian, mungkin datangnya dari mana-mana, itu kita anggap ujian bagi kita. Ya, tetapi di saat kita mau mengikut Tuhan dengan segenap hati, itu juga menjadi satu aniaya dalam diri saya dan saudara. Maka Paulus berkata di dalam surat Timotius itu, orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang menderita. Siapa yang mau beribadah kepada Tuhan, dia akan menderita. Maksudnya apa? Di saat kita mau persembahkan tubuh, jiwa dan roh kita, di saat kita bisa beribadah dengan segenap hati, segenap jiwa kepada Tuhan, itu menunjukkan satu penderitaan di dalam tubuh kita ini, dalam jiwa lahiriah kita ini kepada Tuhan. Hal-hal inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Bagaimana kita bertumbuh dalam iman lewat pencobaan. Nah, kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang pertama, dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-7 itu ya. Apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-7 ya. Di nama Tuhan, supaya nanti kita menaikkan iman Abraham, iman yang dicobai. Ya, iman Abraham, iman yang teruji atau iman yang disertai dengan pencobaan. Dan iman semacam inilah yang dikatakan iman yang bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Ya, baik kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6. Baik,
Puji Tuhan, teruskan. Ya. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sekalipun kita seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tadi dalam Ibrani pasal 11, Abraham dicobai. Supaya nanti kita melihat mengapa Allah sampai menilai Abraham menjadi satu iman yang berkualitas. Tadi kita sudah melihat Abraham dicobai. Maka kita juga harus alami pencobaan. Tujuannya apa? Untuk menjadikan iman kita berkualitas. Lihat selanjutnya ayat yang ke-7. Bergembira akan hal itu sekalipun sekarang. Teruskan ayat 7. Puji Tuhan. Teruskan ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Bukankah kita melihat di dalam ayat ini, di saat nanti Yesus datang kedua kali, di saat nanti Yesus menyatakan wujud kemuliaannya di tengah dunia ini, apa yang diinginkan dalam iman? Dikatakan di sini, iman yang lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yaitu iman yang teruji kemurniannya. Amin. Amin. Coba kita perhatikan iman. Jadi Tuhan tidak hanya melihat iman. Mungkin kita berkata hari ini kita ada iman, tetapi kita harus juga merenungkan, adakah iman saya sudah memiliki nilai yang sangat begitu indah? Adakah iman kita sudah memang iman yang teruji kemurniannya? Sebab dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7, maksud semua yang itu, maksud semua pencobaan, berbagai macam pencobaan yang mungkin diizinkan, yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Bagaikan Abraham dicobai oleh Allah, tetapi Allah tahu pencobaan yang dihadapi Abraham atau pencobaan yang diberikan Allah pada Abraham itu untuk melihat kemurnian iman. Sebab orang yang memiliki iman yang semacam inilah yang ingin nanti diharapkan oleh Yesus di waktu dia datang kedua kali, di mana dia berkata, masihkah ada iman di bumi ini di waktu nanti anak manusia datang ke dunia? Iman yang bagaimana? Ya iman yang semacam ini. Iman yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Iman yang teruji kemurniannya, bagaikan iman Abraham. Dan itulah nanti yang dapat melihat kemuliaan anak domba Allah di saat dia dinyatakan di dunia. Maka iman-iman yang berkualitas itu, iman yang teruji kemurniannya, itulah orang-orang yang bisa bersumpah dengan Kristus. Tidak semua orang Kristen, walaupun kita melihat sekarang semarak iman, tetapi aku mengatakan ini, Alkitab yang mencatat, Alkitab yang menuliskan itu. Apa dikatakan? Kalau kita membaca ini berulang-ulang, dapat kita memberikan satu kesimpulan di dalam hati kita, bahwa Tuhan bernafsu hanya iman yang teruji kemurniannya, itulah iman yang dapat menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang dipuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu peroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari, perhatikan ini, pada hari Kristus menyatakan dirinya. Itu menunjuk di waktu Yesus datang kedua kali.
Iman yang semacam inilah yang harus saya miliki dan saya saudara miliki. Yaitu iman yang benar-benar diperhadapkan di berbagai-bagai pencobaan.